Baradae menjadi satu-satunya terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yang menjadi justice kolaborator. Pihak Baradae juga tidak mengajukan nota pembelaan atau dakwaan JPU yang dibacakan dalam sidang perdana hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Lantaran kubu Baradae tidak mengajukan eksepsi atau nota pembelaan tersebut, maka persidangan berikutnya akan langsung digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Yandasa. Dan lebih detailnya, silakan rekan. Ya, benar sekali. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau hasil dari sidang perdana atau sidang pembacaan dakwaan dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae yang baru saja menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari ini. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Baradae secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dengan melanggar pasal 340 subsidi pasal 338 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baradae menjalani sidang terpisah dengan 4 terdakwa lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang menjalani sidang pada hari sebelumnya, yakni pada hari Senin kemarin, tanggal 17 Oktober 2022. Meski begitu, pihak Baradae menilai dakwaan dari jaksa sudah cermat dan tepat sehingga pihaknya tidak akan melayangkan nota keberatan atau eksepsi soal dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut. Karena tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan berikutnya akan langsung digelar dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 mendatang. Selain itu, Baradae juga meminta maaf kepada keluarga Brigadir J atas peristiwa penembakan yang merenggut nyawa teman seprofesinya itu. Dia mengaku menyesal atas terjadinya insiden penembakan tersebut hingga merenggut nyawa Brigadir J. Baradae menyebut sebagai anggota dirinya tidak hanya memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal yang merupakan atasannya tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh pengacaranya Baradae, yakni Roni Talapesi. Roni mengungkapkan sebagai seorang anggota polisi dengan pangkat yang paling rendah, dia sangat sulit untuk menolak perintah dari atasannya yang merupakan seorang jenderal. Roni juga menegaskan jika kliennya tersebut sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan dengan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J. Untuk itu, Roni sudah menyiapkan strategi khusus untuk membela kliennya dalam persidangan selanjutnya. Demikian laporan saya, dia kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Berikut informasi selengkapnya. Kami ada beberapa catatan. Kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian seperti apa. Tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan. Karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh kami, betul kami tidak mengelak melakukan penembakan, tapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Teman juga tadi mendengar bahwa saudara Richard ini menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa membuat adik kita juga lebih tenang ya, Richard Eliezer dan juga keluarga korban. Kami sangat oke. Terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi khusus ya. Tadi juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.